Ya, selamat datang pengetesan inverter spesifikasi 100 ampere charging dengan baterai sistem 12 volt sampai 120 volt mode. Permintaan khusus dari 12 sampai 120 volt. Ada jumperan khususnya di bagian trafo ferit step down-nya, supaya memfokuskan tegangan baterai untuk bisa mengaktifkan step down-nya secara sempurna dan lebih handal. Di sini ada jumper-jumperan. Yang ini jumperan mode 12 volt sampai 24 volt. Yang ini dilepas, nanti yang ini masuk ke sini. Kalau yang sedang di jumper ini mode 24 sampai 48. Kalau yang ini mode 48 sampai dengan 120 volt mode baterainya. Jadi nanti yang kaki satu sebelah kiri dilepas, kemudian dihubungkan ke ini. Yang tengah ini terbebas karena sudah dipindah ke sistem 120 volt. Kenapa harus di jumper-jumper seperti ini? Supaya memfokuskan kinerja step down lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, supaya ketika terjadi over voltage dari baterai sampai dengan 200 volt atau kemasukan PV sampai dengan 500 volt, step down ini tetap akan berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kerusakan. Karena dalam datasheet atau dalam skema step down dengan IC ini dan penggerak MOSFET ini ada ketentuan kumparan pada trafo feritnya. Bisa saja saya jumper di 12 volt, kemudian saya pakai baterai 100 volt, itu bisa nyala sempurna, tapi resiko kerusakannya jauh lebih besar ketika terjadi over voltage pada baterai. Dalam sistem step down itu bagian penggerak MOSFET, kalau baterainya misalkan di jumper 12 baterainya 100 volt, nanti MOSFET-nya ini dia hanya diberikan pulsa PWM sangat kecil sekali oleh IC ini supaya menurunkan tegangan yang jauh lebih rendah daripada tegangan input baterainya. Otomatis tingkat kepresisian PWM pulsanya itu sangat kecil sekali, itu dapat mengakibatkan panas pada MOSFET-nya itu sendiri, karena dengan skala PWM yang kecil itu belum dianggap MOSFET ini bekerja dengan sempurna karena tegangan gate-nya belum memenuhi syarat untuk mengaktifkan MOSFET secara sempurna, sehingga MOSFET terjadi panas dan lebih beresiko ketika dibebankan step down-nya lebih besar lagi. Nanti resiko MOSFET akan lebih besar untuk terjadi kerusakan. Jadi difokuskan kumparannya agar kinerjanya optimum, efektif, dan tidak terjadi panas. Hangat pun tidak jika kumparannya pas. Itu bagian step down-nya. Saya ulangin, nanti dirubah sendiri. Yang ini 12 volt sebelah kiri, kemudian yang tengah ini 24 ke 48, kemudian yang ini 48 ke 120 volt. 120 volt itu kalau baterai full mungkin berapa ya, 150-an, mungkin 200 volt masih cukup aman bagian ini. Yang ini 12 ke 24. Oke, itu ubahannya. Sudah running, pengisian 600 watt, PV-nya 152, sudah load, ampernya 4, baterainya 51, 0,1 ini kWh meter, 52,5, kemudian 53 ini float charging dan cut charging. Saya cek bagian arusnya, pengisiannya 11,5 ampere, baterainya 51,2, dikalikan saja nanti hasilnya watt, kemudian hasilnya watt itu dibagi dengan watt produksi PV nya, sekarang 570.
cek arus PV. Arus PV ada di kabel ini 4,16. Kemudian tegangan dari panel surya dan baterai akan dicek juga, kabel probe. Tegangan baterai 51,1, di sini 51,1. Kemudian panelnya 149, naik turun 156. Oke, sama. Masuk ke menu, cut charging 53, float charging 52,5. Setelah cut dia menuju float. Watt maksimumnya dia mentok di 5000 karena spek 100 ampere. 100 dikali 48 volt, ini pakai baterai 48 volt jadinya 5000 watt. Nanti kalau baterainya dirubah ke 24 volt, ini dia nggak bisa di 5000, langsung auto di 2500. Dia dinaikkan udah nggak bisa lagi karena 100 ampere dikali 24 volt baterai. Nanti kalau baterainya 100 volt, dia ini bisa 10.000 watt, dinaikkan lagi bisa, tapi belum pernah saya coba. Untuk daya yang segitu, ini volt baterai. Adjustment bisa di adjust. Apakah udah sama? Tadi sepertinya sudah 49,92, 49,94. Udah cukup. PV nya juga perlu dicek. Tegangan panel surya 199, di sini juga 199, 199. Udah cukup. Ini sisakan tegangan 106 volt, kisaran 100 volt saat sore hari, dia nggak mendekati baterai supaya pengisiannya masih cukup. Selesai, tinggal tes running. Kemudian ini dicor menggunakan resin. Nanti kalau rubah mode, jumperan yang baterai juga dirubah sesuai tegangan baterainya. Begitu juga jumperan PV kalau mau, nggak perlu, ini udah 500 volt. MOSFET-nya sudah cukup. Jikalau menggunakan 12 volt tidak nyala, nanti jumperannya dirubah di sini 12 volt 24 kalau step down-nya nggak nyala, kalau MPPT-nya tidak menyala. Ini jumperan untuk memancing step down on. Step down-nya IC UC3845. Rangkaian ini udah standar pada datasheet-nya sudah. Jadi nggak ada reka-reka yang terlalu riskan. Oke, sekian untuk pengetesan MPPT
500 volt PV, 120 volt baterai maksimum, bisa sampai 12 volt baterainya. Oke, sekian.